Sedikit cerita ya, ini foto saya di tahun 2011. Saya yang paling kanan. Di tahun 2011 saya membuat buku untuk sekitar 23-an founder startup Indonesia, di mana pada tahun 2011 saya dan teman-teman saya ini kami semua dianggap sebagai anak-anak lucu oleh para pengusaha-pengusaha senior dan investor-investor senior. Kenapa lucu? Karena kita dilihatnya masih muda dan punya mimpi yang besar, punya ide yang brilian, tapi belum tahu apakah akan sukses apa enggak. Nah, itu sekitar 4 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, di sini ada yang namanya William Tanuwijaya. Dia buat Tokopedia tahun 2009. Lalu ada di sini Natalie Ardianto yang membuat tiket.com. Tapi di gambar ini dia masih buat urbanesia.com. Jadi bahkan sama sekali belum ketemu partnernya yang di tiket.com. Nah, yang lain-lainnya juga founder-founder yang sudah bisa dibilang sukses dengan valuasi startup cukup tinggi. Tokopedia dan Tiket itu kan 1 triliun. Yang lainnya ada yang sudah ngejual ke perusahaan Korea 30 miliar, ada juga yang ngejual perusahaannya ke perusahaan Jepang sekitar 10 miliar, dan angkanya bermacam-macam. Nah, saya sejak tahun 2010 memang bergaul dengan mereka, dan saya belajar juga sama mereka. Kok kamu bisa dapat investment sih? Investor itu apaan gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, selain saya bergaul dengan mereka, saya juga ketemu banyak teman-teman UKM yang misalnya jualan baju di Facebook, jualan kerupuk di OLX misalnya. Dan ya pelan-pelan saya mulai menyadari bahwa orang-orang ini sebetulnya hanya mungkin kurang dari 1% dari populasi orang Indonesia. Jadi mereka sebutannya founder startup itu tidak banyak karena investor biasa mencari bisnis model yang bisa memonopoli pasar supaya return on investment mereka tinggi. Nah, tetapi yang sisanya 99% ini mereka tidak bisa menjadi founder-founder startup ini. Kenapa? Karena berbagai macam hal. Misalnya leadership-nya tidak punya cukup kapasitas untuk memanage lebih dari 100 orang misalnya, atau idenya tidak cukup green marketnya. Nah, dengan pengalaman saya bergaul dengan startup dan UKM, saya ngerasa saya lebih happy kalau misalnya saya ngebantu UKM untuk naik omset, dan itu lebih simple untuk ngebantu UKM naik omset. Nah, sedangkan untuk mahasiswa, biasanya mayoritas mahasiswa lebih cocok untuk menjalankan bisnis UKM yang sifatnya bukan memonopoli pasar, tetapi ya minimal bisa jualan dulu gitu, bisa jualan di internet. Itu lebih bisa dieksekusi ketimbang menjadi startup. Nah, tetapi untuk anak-anak IT yang bisa coding, biasanya jika bisa membuat sampai level startup, silahkan, dan itu malah ya kita happy ya kalau misalnya ada jurusan TI bisa membuat misalnya marketplace untuk service misalnya. Itu pasti tentu akan kami bantu juga, dan kita happy untuk membantu. Tetapi memang sebagian besar mahasiswa saya sarankan untuk fokus ke UKM, minimal bisa cara jualan di internet. Nah, salah satu hal terpenting yang menurut saya bisa dieksekusi oleh mahasiswa adalah memahami bagaimana bisa berjualan di Google. Nah, salah satu konsepnya adalah kalian harus mengerti konsep dari keyword. Keyword ini adalah kata-kata apa yang di-search orang di Google. Dan salah satu toolsnya adalah Google Keyword Planner. Jika Google kalian dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah perencana kata kunci. Cara mengaksesnya bagaimana? Kalian bisa masuk ke adwords.google.com, kemudian akan bertemu dengan interface yang seperti ini. Kalian pilih tools, lalu pilih keyword planner. Nah, kemudian setelah kalian klik keyword planner, akan bertemu interface yang seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal masukkan kira-kira apa yang bisa kalian jual. Misalnya untuk project mata kuliah entrepreneurship, tetangga kalian misalnya jualan pakaian bayi, dan tetangga kalian punya supply yang
cukup memadai dan harganya masuk akal untuk kalian jual kembali. Nah, kalian bisa bilang mereka bahwa bisa bantu untuk jualan di internet. Atau mungkin orang tua kalian punya servis, misalnya orang tua kalian punya bisnis jasa servis rumah gitu, dari mulai membenarkan AC, membenarkan ledeng, ya jadi kalian jadikan orang tua kalian sebagai supplier gitu. Pak, kalau misalnya saya bisa ngasih order dari internet, saya bisa dapat komisi berapa gitu misalnya. Nah, nanti kalian membuat website dengan keyword-keyword yang sesuai dengan barang jualan kalian, dan keywordnya ini itu harus dimasukkan di website. Nah, Google Keyword Planner ini fungsinya adalah mencari seberapa banyak orang yang mencari keyword tersebut di internet. Misalnya kalian menjual pakaian bayi misalnya, atau perlengkapan bayi, kita tes di sini berapa banyak orang yang mencari perlengkapan bayi atau keyword-keyword yang kira-kira cocok, misalnya jual baju bayi. Sini saya masukkan jual baju bayi murah, beli perlengkapan bayi. Bayi itu sinonimnya apa ya? Anak ya mungkin ya. Perlengkapan anak. Nah, di sini kalian bisa menulis sinonimnya yang banyak. Dan di bawahnya ada yang namanya targeting. Nah, ini targeting harus diubah negaranya Indonesia, dan bahasa ini bisa Indonesia, bisa Inggris, nggak masalah. Jika lokasi sudah Indonesia, biasanya bahasa tidak menjadi masalah. Nah, berikutnya di bawah ada Get Ideas, klik di sini. Ini sudah menunjukkan hasilnya, sedang loading. Di atas ini adalah average monthly search untuk semua keyword tadi, tapi biasanya yang kita klik adalah keyword ideas. Nah, kalau yang di depan ini adalah interface dari ad group, jadi dia melakukan grouping terhadap keyword-keyword yang saya input tadi. Tapi biasanya kita menggunakan keyword ideas ini harus kita klik. Biasanya banyak yang salah, keyword ideas nggak diklik, jadi malah pakai yang di depan. Biasa orang-orang baru belajar itu salahnya di situ. Nah, di atas ini adalah keyword yang kita masukkan tadi. Kemudian di bagian bawah keyword ideasnya. Nah, ini adalah hasil dari Google Keyword Planner. Di bagian atas ini adalah seed keyword. Seed keyword itu ya SEED, seed keyword yang kita masukkan tadi di atas. Ada berbagai macam keyword di sini yang bisa kita lihat. Perhatikan kolom ini adalah average monthly search. Ini artinya rata-rata sebulan pencarian untuk keyword ini ada berapa sih? Nah, kemudian di sebelahnya adalah competition dari AdWords. AdWords itu kalau kalian nge-search suatu keyword, di bagian atas ada iklannya. Lalu di bawahnya itu yang tidak ada iklannya itu sebutannya SEO. Nah, keyword-keyword ini ada yang mengandung buying intention, ada juga yang mengandung browsing intention. Biasanya kalau keyword itu ada kata jual, ada kata beli, atau mungkin di belakangnya ada kata murah, atau kata beli handphone Samsung Jakarta murah, itu buying intentionnya semakin tinggi. Tapi biasanya average monthly search-nya akan semakin kecil. Nah, buying intention yang tinggi biasanya itu juga ditandakan oleh competition-nya yang high. Karena apa? Karena advertiser aktif ngebid di keyword tersebut dan ada ROI-nya, karena ada mengandung buying intention. Nah, di bawahnya itu ada keyword-keyword yang related. Nah, di sini adalah keyword-keyword yang tidak kita masukkan di awal, tapi Google mensuggest ini terkait loh sama keyword yang tadi kita masukin. Nah, di sini kita bisa lihat keyword-keyword yang kita tadinya tidak kepikiran.
tidak kepikiran untuk memasukkan keyword ini. Nah, keyword ini biasanya harus ya, itu harus di-download, bisa di-download di sini, di-download ke Excel, kemudian bisa di-sort berdasarkan average monthly search, kemudian keyword-keyword yang tidak relevan di Excel itu di-delete row-nya, lalu kita simpan mungkin puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan keyword yang sesuai dengan bisnis kita, lalu keyword itu kita masukkan ke website kita. Nah, keyword ini kan ada banyak, jadi ada yang sebutannya keyword utama, ada juga yang keyword secondary atau bahkan tertiary. Nah, keyword utama itu biasanya digunakan paling banyak di home, di halaman utama dari website kita. Misalnya www.tokobayi.com. Nah, itu di halaman itu harus mengandung keyword utama. Bahkan kalau perlu, tetapi tidak harus ya, dan ya tidak selalu diikuti, itu adalah menggunakan keyword utama kita sebagai nama domain. Misalnya www.jualbajubayi.com misalnya.